Aku pukul kamu. Baik, aku pukul kamu. Pukul es kamu. Jangan pukul ibuku. Sampai membuatku tidak bisa pulang ke rumah. Masih harus berada di tempat terpencil ini. Aku masih harus mengawasi kalian. Kau orang jahat. Aku akan meminta papa untuk melenyapkanmu. Itu papamu. Aku akan memberitahumu. Papamu adalah pria simpanan itu, yang berselingkuh dengan ibumu. Baru saja melahirkan anak haram ini. Ibu bilang ayah orang baik. Dia pahlawan. Dia bukan laki-laki tak dikenal. Kau mengembalikan ayah padaku. Hahaha. Masih saja pahlawan. Hei, ayo, suruh ayahmu pukul aku. Pukul aku dong, si kecil, aduh. Jangan pukul anak itu. Pukul es kamu aku. Wang Ma. Tolong, jangan pukul anak itu. Badannya saja sudah tidak sehat. Kalau dipukul lagi, dia bisa mati. Ada apa? Ada apa? Hajar saja aku. Hajar aku. Baiklah, kalau begitu, makan semua makanan babi ini. Lagi pula kamu tidak pilih-pilih makanan. Harus ikut-ikutan dengan pria liar itu. Ini balasan untukmu. HMPH. Xiao Bao. Siapa yang bisa memberitahuku? Ada apa ini? Yang Mulia. Saat itu Yang Mulia terluka parah dan terdampar di Jiangcheng. Su Men Yan menyelamatkan Yang Mulia dan merawat Yang Mulia dengan sepenuh hati. Tapi Yang Mulia teracuni dan kehilangan kesadaran setelah kau pergi. Ibu Su Men kemudian hamil. Bocah laki-laki dalam video itu adalah anakku dan Ibu Men. Tuanku menderita, nyonya dipermalukan. Hamba bersedia meringankan beban Yang Mulia. Men Yan. Selama ini akhirnya aku yang menyakitimu. Mereka di mana? Bawa aku menemui mereka, segera. Xiao Bao, sayang, papa pasti akan menyelamatkan kita. Orang jahat. Xiao Bao. Su Men Yan. Apakah kau masih tidak mau mengatakannya? Aku ini orang yang bertunangan denganmu. Kau berani sekali mengkhianatiku. Katakan, siapa pria jalang yang mengkhianatiku itu? Sebutkan namanya. Dia sudah meninggalkan Jiangcheng, tapi dia pernah berkata, pada hari dia kembali, pasti akan membuat seluruh Jiangcheng tunduk di bawah kakinya. Kau berani memperlakukan kami, ibu dan anakku, seperti ini. Kau akan menyesalinya. Bukankah kau sekarang sudah tunduk di bawahku? Ku beritahu kau, wanita yang kucintai, Jiang Tianji, adalah milikku sepenuhnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Laki-laki asing itu sebenarnya siapa? Lepaskan ibuku. Orang jahat, jangan bully mamaku. Kau cukup membela ibumu, ya? Lalu, maukah kau mati untuk ibumu? Jangan, lepaskan dia. Kumohon, lepaskan dia. Apapun yang kau suruh, aku akan melakukannya. Ribuan apapun boleh. Karena kau mau menjadi pelacur. Baiklah, akan kubiarkan kau puas sekali. Kau sebenarnya ingin apa? Ingin apa? Panggil seseorang. Bawalah dia ke panti pijat. Pergi temani tamu. Antar dia ke rumah bordil termurah. Jangan. Mama. Xiao Bao. Teriak-teriak apa sih? Hanya sedikit baju ini. Sampai sekarang belum selesai dicuci. Kau mau apa? Ambil air sana. Hari ini banyak sekali pekerjaan, tidak akan selesai. Kau jangan harap bisa makan. Aku akan membiarkanmu kelaparan. Kau dengar tidak? Dengar. Kubunuh kau. Ayah, ibu, di mana kau? Anak haram, ibumu dibawa ke rumah bordil. Tidak akan pernah kembali. Kau masih ingin bertemu ibumu. Khayalan, papa mama. Aku sangat merindukan kalian. Sebentar. Aku lihat dulu, apa yang sedang kupegang. Aduh, Liontin Giok. Bahan ini terlihat cukup bagus. Ini milikku.
Ini milikku. Kembalikan padaku. Aku kembalikan padamu. Milikku. Kenapa harus kembalikan padamu? Aduh. Kau anak nakal, berani sekali menggigitku. Kau bocah nakal. Hei, kau masih berani pura-pura. Kau ini, akan kupukul kau. Kau sedang apa? Xiao Bao. Oh, kau ternyata pria simpanan Su Menyan, ya. Tidak kusangka, kau sendiri yang datang. Bagus sekali. Nanti akan kuhabisi kau, kau bereskan aku. Xiao Bao. Cepat buka matamu dan lihat, ayah sudah pulang mencarimu. Ayah. Aku es kan, ya. Bauer tahu. Hanya jika es saja, barulah kau bisa melihat orang yang ingin kau lihat. Kau belum es. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuatmu es. Kau pasti tidak akan apa-apa. Ya. Ya, panas. Kau benar-benar ayahku, kan? Aku memang ayahmu. Aku pulang. Ayah. Kenapa selama ini ayah tidak mencari Xiao Bao? Bauer sangat ingin seperti anak-anak lain. Memiliki seorang ayah. Ayah yang salah. Ayah membuatmu sedih, ya, ayah. Ibu diculik orang jahat. Aku mau ibu. Tenang, sayang, walau harus melewati neraka sekalipun, ayah pasti akan menemukan ibu. Percayalah padaku, tunggu sampai kau bangun, mama akan muncul. Xiao Bao. Tuanku menderita penyakit serius, perlu segera dibawa ke rumah sakit, cepat bawa ke rumah sakit untuk perawatan. Suruh Shen Tu datang. Tuhan, aku harus menghukum orang jahat ini. Iya. Mau ngapain kau? Ku bilang ya. Aku ini orangnya Tuan Muda Jiang. HMPH, gimana? Anak kecil sialan, kau mau apa? Kau bilang, Su Menyan ada di mana? Kau binatang, kau sudah berurusan dengan orang yang salah. Kau memukulku. Tuan Muda Jiang akan menghabisi kau. Buang ke tempat sampah, kasih makan anjing. Tuan Muda Jiang, yang mulia, katanya. Keluarga Jiang sangat berkuasa di Jiangzheng. Berkuasa besar. Takut, ya, kalian takut, ya. Cepat sujud 3 kali di depanku. Mungkin, aku bisa membela kalian, di hadapan Tuan Muda Jiang. Kalau tidak, kalian, yang bisa membuatku berlutut, belum lahir. Sombong sekali, Kalian berdua ikut aku sekarang, untuk menemui Tuan Muda Jiang, ayo. Shen Tu, bawa dia masuk, urut-urut sedikit, mau ngapain? Baik, kalian mau ngapain? Aduh, pergi. Mau ngapain? Aduh, mau ngapain? Aduh. Jangan pukul saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saya sujud pada kalian. Sujud. Saya tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Jangan pukul saya. Semua gara-gara Tuan Muda Jiang itu. Bukan Tuan Muda Jiang. Itu orangnya. Orang jahat itu yang menyuruhku. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan pukul aku. Yang mulia, perempuan beracun itu pasti belum tahu lokasi Su Menyan. Maka, geledah seluruh kota. Aku harus menemukannya, walau harus membongkar bumi sekalipun. Baik. Lalu, bagaimana dengan perempuan beracun itu? Singkirkan dia. Mau kemana? Penjara. Menyan, tunggu aku. Aku tidak akan pergi ke penjara. Barang hari ini pasti bagus sekali. Aturan langsung dari Tuan Muda Jiang. Yang tertinggi yang menang. Paham, Bibi Feng. Jangan-jangan itu benar-benar Su Menyan. Dia kan wanita cantik yang lemah lembut. Tuan Muda Jiang tega juga ya. Aduh, wanita cantik kenapa sih? Beritahu saya sedikit. Benarkah itu Su Menyan? Kalau memang benar, berapapun harganya aku mau. Apakah itu Su Menyan? Nanti kalian juga akan tahu. Kalian pasti tidak akan menyesal.
Hai. Keluarga Su memang benar-benar tidak berdaya. Su Menyan sudah seperti ini. Keluarga Su pun tak berani muncul. Keluarga Su itu apa-apaan? Tersandung kaki Tuan Muda Jiang. Keluarga Su sampai kencing di celana. Saya tawar 5.000. Hari ini Su Manan milikku. 5.000 mau Su Manyan. Bermimpi apa kau? Saya tawar 10.000. 30.000. Saya tawar 100.000. Kita lihat siapa yang berani berebut denganku hari ini. 100.000. Kamu memang berani ya. Kamu tidak takut istrimu akan mengomelimu. Urusanmu apa? Lagi pula, bisa mendapatkan Su Menyan. Meski membuatku berkurang umur sebulan. Aku juga mau. Diam semua. 100.000. Ada yang lebih tinggi lagi. Saya tawar 1 juta. Hari ini siapapun tidak boleh menyentuhnya. Tuan ini. Kelihatannya asing ya. Anda benar-benar mau mengeluarkan 1 juta. Bukan. Bukan sehari. Melainkan setiap hari dan malamnya di masa depan. Selalu. Milikku. Mulai sekarang, siang dan malamnya. Milikku. Tuan. Apa yang Anda katakan, hanya untuk hari ini saja. Mulai sekarang ya, kita tidak berhak untuk mengurus Su Menyan. Kalau kau memang menyukainya, pergilah bicara dengan Tuan Muda Jiang. Aku akan menemui Jiang Tianqi. Kau lebih baik jangan menghalangiku. Uangnya. Sentu, ambil uangnya. Menghabiskan 1 juta untuk mencari seorang wanita. Su Menyan ini benar-benar beruntung sekali. Kau berani memintaku. Ini uang kertas untuk membakar arwah orang mati. Benar. Ini semua adalah uang kertas untuk membakar arwahmu. Kau binatang. Kau mau apa? Jangan mendekat. Aku akan menunjukkannya padamu. Wanita secantik ini. Murah untuk para bajingan itu. Sebelum mereka datang, aku akan mencicipi rasa dirimu dulu. Kau binatang, kau mau apa? Kau berani mendekat lagi, ku mampu tunjukkan padamu. Kau ingin. Sudah lama ingin, masih perlu menunggu sampai sekarang. Kau tidak tega, sayang kecilmu yang sakit itu. Sekarang, mungkin sedang lapar. Tolong, aku mohon jangan sakiti dia. Beri dia makan. Aku mohon padamu. Ingin anakmu makan daging. Sangat mudah. Ini urusan 1 kalimat saja. Tergantung kamu. Bagaimana penampilanmu nanti? Kau mau aku melakukan apa? Katakan saja. Ikat pinggangku terlalu ketat. Tolong lepaskan ikat pinggangku. Kamu. Tidak mau. Malam ini. Biarlah anakmu makan air mata. Jangan. Aku selesaikan. Aku selesaikan saja. Brengsek. Menyan tidak apa-apa kan? Kau. Tian Yu. Menyan. Beberapa tahun ini kau banyak menderita. Kau masih tahu jalan pulang. Sudah bertahun-tahun. Kau tahu bagaimana kami hidup selama ini. Nak. Jadi kau pria simpanan itu. Akhirnya kutemukan kau. Kalau Tuan Muda Jiang tahu, pasti sangat senang. Ah. Bos. Orang-orang di luar sudah ditangani. Bagaimana kita menangani anak ini? Berani tidak hormat kepada wanita saya. Kasirahin dia, ya. Tuan Muda, Su Menyan dan anak haram itu, telah diselamatkan. Siapa yang berani sekali, bahkan berani macam-macam dengan keluarga Jiang saya? Orang-orangku bilang, laki-laki simpanan Mama Su Men kembali. Dia bernama Chu Tian Yu. Aku akan mencarinya. Dia membuatku dipermalukan di depan seluruh warga Jiangcheng. Diberi topi hijau, aku akan membuatnya menderita. Tuan Muda. Kurasa. Tak perlu terburu-buru, anak haram itu. Lebih baik kita saja membunuhnya. Ibu, bagaimana keadaan anakku? Menyan, kau sudah kembali. Keluarga Jiang tidak apa-apakan kau, kan? Tidak apa-apa, Tian Yu yang menyelamatkan aku. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Ada apa kau kembali?
Kau sudah cukup membuat ibuku menderita. Pergi kau. Aduh, ribut sekali. Ini rumah sakit. Diam. Siapa di antara kalian keluarga Su Xiaobao? Saya ibunya. Bagaimana keadaan anak saya sekarang? Situasinya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Situasinya darurat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Golongan darahnya sangat langka. Darah panda? 1 dari sejuta. Rumah sakit kami sama sekali tidak punya persediaan. Perawat pakai darahku. Kalian pikir darah siapa saja bisa sembarangan ditransfusikan? Harus dites golongan darahnya dulu. Pakai darahku. Aku kan golongan darah langka. Kalau begitu, kamu ikut aku untuk donor darah. Tuan Chu, kita mulai. Bagaimana keadaannya? Direktur, sudah diambil 2000 ml. Orang itu sudah pingsan. Nak, jangan salahkan aku. Salahmu karena telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Lalu darah ini. Hubungi pembeli dari luar negeri saja. Lagi pula ini panda yang kemungkinannya hanya 1 dari sejuta. Harganya pasti mahal. Direktur, lalu penyakit anak laki-laki itu, kita masih mengobatinya. Mengobati apa sih? Tuan Muda Jiang sudah mengatakannya. Anggap saja operasi gagal. Tangani sebagai kematian mendadak. Masih bengong ngapain sih? Lanjutkan menyedot darahku. Direktur, sudah merokok lebih dari setengah jam. Dia jangan-jangan sudah. Kamu takut apa sih? Kalau terjadi apa-apa, ada keluarga Jiang yang menjamin. Mereka sudah memberi kita investasi beberapa ribu meter persegi. Kalau urusan kecil ini saja tidak bisa kita selesaikan, bukankah kita lebih rendah dari anjing? Merokok, hukum aku sekeras-kerasnya. Baiklah, Dekan. Bangkit dari kematian. Apa yang kalian bicarakan tadi? Semuanya ku dengar, tak kusangka. Sebuah rumah sakit bisa melakukan hal seperti ini. Hal seperti ini, kau. Orang normal sudah mengambil darah sebanyak itu. Mustahil bisa tetap sadar. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Darahku, kau ambil 3 hari 3 malam pun tak akan habis. Kau sebenarnya siapa? Bagaimana bisa ki dan darahmu sekuat ini? Jangan-jangan kau, seorang Grandmaster bela diri. Grandmaster. Aku membunuh Grandmaster, seperti membunuh anjing. Cepat, tolong, keluarga pasien memukul orang. Chu Tianyu, kau melakukan apa? Bagaimana kau bisa memukul bahkan direktur rumah sakit? Tianyu, penyakit Xiaobao masih bergantung pada mereka. Kita tidak boleh menyinggung direktur rumah sakit. Lihat. Kalian lihat ini semua orang macam apa? Mana rasa kemanusiaannya sebagai dokter? Aku hanya ingin mengambil lebih banyak darah darinya. Untuk berjaga-jaga, siapa yang tahu? Dia bahkan sampai memukul orang. Kau ini bencana. Kau bahkan memukul kepala rumah sakit. Kau memang ingin mati. Aku mendengarnya dengan jelas. Dia ingin membunuhku. Mereka juga tidak akan menyelamatkan Xiaobao. Rumah sakit ini adalah boneka keluarga Jiang. Kepala rumah sakit. Benarkah begitu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Menyembuhkan orang sakit, itu adalah kewajiban rumah sakit kami. Orang ini benar-benar orang yang tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Keluargamu ini, aku tidak sanggup lagi melayaninya. Pindah rumah sakit saja. Direktur. Jangan marah, Pak. Orang ini memang gila. Jangan diladeni, Pak. Masih mau ngapain lagi? Cepat ke sini dan minta maaf. Lihat kan. Dia kepada dokter, sama sekali tidak punya rasa hormat. Masih mau aku obati. Hari ini kalau dia tidak berlutut meminta maaf padaku, maka jangan harap bisa menyembuhkan anakmu. Chu Tianyu, sujud dan minta maaf. Anggap saja demi Xiaobao, iya, kumohon padamu. Mereka menyakitiku, masih ingin membuatku sujud dan minta maaf. Xiaobao masih terbaring di ruang gawat darurat, menunggu pertolongan. Sudah bertahun-tahun ini, kau sudah sangat berhutang budi pada Xiaobao. Bahkan sujud sekalipun tidak bisa. Aku bisa sujud, tapi hari ini, meskipun aku sujud, mereka tetap tidak akan menyelamatkan Xiaobao. Menyelamatkan atau tidak itu urusan rumah sakit. Sujud atau tidak itu urusanmu. Men Yan. Kau lihat sendiri kan wajah pria ini. Faktanya sudah ada di depan mata.
Dia memang orang yang tidak bisa diandalkan. Dia tega melihat Xiao Bao pergi ke es. Berlutut. Baiklah. Aku akan berlutut. Hari ini kau membuatku bertekuk lutut. Kau akan menyesal datang ke dunia ini. Sama sekali tidak ada itikat baik. Sujudlah di hadapanku. Direktur, itu. Anak laki-laki kecil itu, sepertinya hampir tidak bisa bertahan. Xiao Bao. Jangan terburu-buru. Dia memang sudah sakit parah, ditambah lagi dengan kekurangan gizi jangka panjang. Bisa bertahan sampai sekarang. Sudah bisa dibilang keajaiban. Aku akan pergi melihatnya. Direktur, susah payah kamu. Tak berguna, malah bikin masalah. Memanggilmu sampah saja masih terlalu baik. Pergi. Jangan sampai kulihat kau lagi. Yang mulia, tuanku terselamatkan.
Aku belum terbiasa. Zilin. Hati Men Yan hampir kau taklukkan. Kerja keras terus. Tante mendukungmu. Tante. Bukankah itu Chu Tianyu? Memang benar Chu Tianyu. Orang ini, kenapa terus menghantui? Dia ke Villa Jinyu untuk apa? Ini tempat tinggalnya orang-orang kaya raya. Loh, dia ke sini. Jangan-jangan mau mencuri. Papa. Men Yan, kalian juga ada di sini. Zilin mengajak kami berkeliling Villa Jinyu. Sekalian, kita bicarakan juga soal pernikahan Men Yan. Kau ngapain di sini? Paman, Bibi, ini rumahku. Apa? Rumahmu, ini kan Villa Jinixiu. Kau tahu berapa mahal kastil ini? Ku bilang padamu, perkebunan gunung ini, 100 set villa teratas di Jiangsu, minimal 100 miliar lebih. Oh, terus, bercanda. Kau mungkin sedang membersihkan toilet. Untuk pemilik kastil, iya. Aku tidak bercanda. Seluruh istana ini milikku. Apa katamu? Kau bilang kau tinggal di Jinxiu Sanzhuang. Jinxiu Sanzhuang bahkan kau beli. Istana kecil ini saja, hanya hadiah orang lain. Omong kosong. Kau tahu, villa brokat ini, bukan sembarang orang bisa membelinya. Hanya berbekal dirimu. Men Yan, menantu laki-laki liar ini, benar-benar tidak ada harapan. Chu Tianyu, kau dulu tidak seperti ini. Kau sangat mengecewakanku. Chu Tianyu, kau dulu tidak seperti ini. Kau sangat mengecewakanku. Mama percaya Papa. Papa tidak akan membohongi kita. Xiao Bao benar-benar penurut. Men Yan, apakah kamu sudah menerima hadiahku? Hadiah apa? Jantung kristal itu. Suka, kau bilang jantung kristal itu adalah hadiah darimu. Tentu saja dariku, bukan dariku. Apakah masih pemberian Luo Zilin? Tentu saja pemberianku sendiri. Kau tidak perlu bermimpi terlalu tinggi. 1 miliar pun kau tidak mampu memberikannya, kan? Villa ini, 100 miliar pun kau tidak mampu membelinya, kan? Oh, aku mengerti. Pasti itu permintaan yang kusampaikan. Sebuah villa dan sebuah kalung. Jadi orang ini menyebabkan begitu banyak masalah. Chu Tianyu, kau bilang villa ini milikmu. Kalau begitu begini saja, kau bawa kita semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya bentuknya. Mari kita lihat. Kau bawa kita semua masuk. Lihatlah villa ini. Seperti apa sebenarnya bentuknya. Mari kita lihat. Baiklah, aku sebenarnya juga ingin mengajak kalian melihat-lihat. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya pada Tuan Luo. Tanya apa? Apakah Villa Jinxiu ini milikmu? Bercanda. Tidak mungkin aku mampu tinggal di tempat seperti ini. Kalau begitu, baguslah, supaya tidak dimanfaatkan orang lain lagi. Kau bicara apa? Apakah jantung kristal ini milikmu? Kau tahu sendiri. Pergilah denganku. Ayo, Xiao Bao. Baiklah. Ayo pergi. Kita sampai. Papa, Mama, kita pulang saja. Jangan dulu, Men Yan. Tunggu sebentar lagi. Lihat, ada orang datang. Sepertinya, itu kepala pelayan kastil. Tuan, Nyonya. Ini pasti pemilik villa, menemukan kita terlalu lama di sini, marah lalu mengusir kita. Nanti aku akan bicara dengannya. Memalukan sekali, sayang. Jangan-jangan beliau adalah pemilik Villa Jinixiu. Pemilik, pengurusmu yang paling setia datang menjemputmu. Istana megah ini dipersiapkan untuknya. Panggil saja dia Nyonya mulai sekarang. Paman dan Bibi, kita bisa masuk. Tianyu, kastil ini. Benarkah milikmu? Benar, Istana Jinxiu ini memang milik Tuan Chu. Merupakan suatu kehormatan dapat melayani Tuan Chu. Ini merupakan keberuntungan besar bagi saya, Tianyu. Kastil ini benar-benar milikmu, benar. Chu Tianyu, kau brengsek. Kau sangat kaya. Kenapa kau membuat aku dan Xiao Bao menderita begitu banyak? Kau tahu tidak, aku dan Xiao Bao bahkan pernah minum air gula sekalipun. Kenapa saat Xiao Bao sakit kau malah tidak mengurusnya? Ibu Men bukan seperti yang kau pikirkan. Sebenarnya, cukup.
Kau begitu kaya. Kenapa bahkan tidak memberiku hadiah? Lihat saja apa yang sudah dilakukan Luo Zilin. Lalu apa yang sudah kau lakukan? Menjadi serigala berbulu domba itu menyenangkan, ya. Mengolok-olokku menyenangkan, ya. Mama Men, aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Jangan sentuh aku. Ayah. Kenapa ibu marah? Bukankah tinggal di istana harusnya menyenangkan? Ayah juga tidak tahu. Yang aku pedulikan bukan perkebunan atau villa hati kristal. Yang aku pedulikan adalah, dia jelas-jelas bisa membantu aku dan anakku. Tapi baru muncul sekarang, malah berpura-pura menjadi orang tidak berguna. Membiarkan kami menderita kehinaan. Menyan, mungkin dia tidak membohongimu. Maksudmu apa? Aku sudah menyelidiki. Perkebunan Jinsui adalah properti paling mewah. Penguasa langsung kuil Dewa Kegelapan Barat. Dia ada di gerbang perkebunan hari ini. Mungkin hanya ingin berpura-pura, memikat hatimu. Tidak menyangka malah gagal. Benarkah? Maksudmu, Jinxiu Sanzuang itu yang paling berkuasa. Chu Tianyu sangat berani. Berani-beraninya dia berpura-pura di depan yang paling berkuasa. Dia tidak ingin hidup lagi. Orang seperti itu, apapun bisa dia lakukan. Men Yan. Pada akhirnya, kita memang paling cocok. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Kau hanya perlu setuju. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apa kau tidak tersentuh? Luo Shao. Kau bisa menemani aku minum malam ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi itu urusan lain. Urusan perasaan. Aku masih ingin mempertimbangkannya lagi. Baiklah, kalau begitu, pertimbangkanlah perlahan-lahan. Ada apa? Suasanku sedang buruk sekarang. Jangan ganggu aku. Lebih baik bapak, ibu datang ke bar sebentar. Bar, bukankah kau menyuruhku untuk melindungi nyonya? Dia sedang minum-minum dengan Luo Zilin. Apa katamu? Hamba melihat Luo Zilin menaruh obat di minuman nyonya. Luo Zilin bajingan ini terlalu berani. Tidak menyangka dia berani berbuat demikian. Perbuatan keji seperti ini akan kuhadapi sekarang juga. Benar. Nyonya, anggur ini. Lebih baik nyonya jangan minum. Kau. Nama saya Sentu, tuan yang menyuruh saya datang. Selalu melindungimu. Jangan bercanda. Ya, kau sama seperti kepala pelayan istana. Semua aktor yang dia sewa, kan? Nyonya, saya tidak mengerti maksud Anda. Panggil seseorang. Nyonya, minuman ini telah diberi racun. Setelah kau minum itu, kau tak tahu apa yang akan terjadi. Kau bicara apa sih? Men Yan, aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tulus padamu. Chu Tianyu jahat sekali. Membawanya untuk mempermalukanku. Sebelum aku marah. Pergi kau. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang bisa memerintahku. Yang satu adalah Tuan. Yang satunya lagi adalah Nyonya. Sedangkan kau, tidak pantas. Sentu, ya, Nyonya, pergi. Aku tidak ingin melihatmu, Nyonya. Tolong pikirkan lagi, jangan panggil aku Nyonya. Kau tidak akan pergi, ya, Zilin, marahi dia untukku. Bukankah kau bilang akan menurutiku? Jangan kau balas, aku ingin melihatnya. Apakah aktor yang ditemukan Chu Tianyu cukup meyakinkan? Aku tidak mengizinkanmu membalas. Nyonya. Silakan ikut saya kembali. Wah, kau cukup kuat juga ya. Berapa banyak uang yang diberikan anak itu padamu, sampai sekuat ini? Luo Zilin, kau apa-apaan, memukul sekeras itu? Nyonya. Silakan ikut saya kembali. Aku kembali ke NM. Sentu. Minggir kau. Sentu. Sedang apa? Su Menyan? Kau keterlaluan, aku keterlaluan, saat kau menipuku, bukankah itu keterlaluan? Aku keluar untuk minum-minum dengan teman, itu sudah keterlaluan. Sentu dan aku pernah hidup dan mati bersama, kalian memperlakukannya seperti itu, bukankah itu keterlaluan? Siapa suruh saudaramu bodoh? Men Yan tidak mengizinkannya melawan,
Dia benar-benar tidak melawan. Kau tidak mengerti apa-apa. Itu karena Su Menyan adalah wanitaku. Pulanglah denganku. Dia tidak berniat baik. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Yang harus pergi adalah kau. Lepaskan aku. Yang harus pergi adalah kau, Menyan. Aku tahu kau sedang memanfaatkan Luo Zilin untuk membuatku kesal. Kau pulanglah denganku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Baiklah, aku tidak. Kau berkali-kali menipuku. Aku sudah muak. Kau tidak mengizinkanku minum. Aku tetap akan minum. Kau wanita bodoh. Aduh, aduh, aduh. Lihat-lihat. Katakan yang sebenarnya, Luo Zilin. Aku bersumpah, akan membuatmu memohon padaku sambil berlutut. Kau berani mengancamku, Menyan. Di dunia ini hanya akulah, yang benar-benar baik padamu. Laki-laki liar seperti itu, singkatnya, hanya ingin memanfaatkanmu. Jangan percaya padanya, dengan aktor yang kau bawa. Pergi kau, aktor apa? Dia adikku, tidak mau pergi, ya, baiklah, aku pergi. Yang mulia, Sentu sudah dikirim ke rumah sakit, tapi dia kuat sekali, tidak akan mati dalam waktu dekat, tenanglah. Aku bukan khawatir, aku kesal, anak itu, bahkan di gurun pasir pun tidak akan mati. Bagaimana bisa mati di tempat seperti ini? Kau masih bisa tertawa. Yang mulia, sebagai penguasa kuil bayangan, tapi tampaknya tidak begitu mengerti hati wanita, mungkin disitulah letak masalahnya. Anakku dan Menma, sudah sebesar ini, tetapi kita sebenarnya, tidak saling mengenal. Wanita biasanya suka, pada pria yang kuat. Bicara soal kekuatan, siapa yang lebih kuat dariku? Tuan Kuil Bayangan, Nyonya sedang mengalami kesulitan sekarang. Sekarang kau bantu dia. Tepat untuk mengubah pikirannya tentangmu. Sepertinya aku mengerti. Panas sekali, sangat tidak nyaman. Sumen, Mama Sumen, aku mengejarmu selama bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya berhasil. Lepaskan aku. Kita sudah sampai di hotel. Berikan padaku. Kenapa aku merasa lemas? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Kenapa aku merasa lemas? Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Jangan takut. Aku hanya memberimu sedikit obat perangsang. Tidak lama lagi, kau akan seperti air. Kau CS. Minuman keras itu memang sudah kau beri sesuatu. Kau begitu baik padaku. Kau juga membantuku. Kau juga memberiku hadiah. Apa kau memang ingin seperti ini? Kau benar-benar wanita bodoh. Tapi sudah sampai pada tahap ini. Aku akan jujur padamu. Lagi pula kau tidak akan bisa lari. Telapak tanganku. Kenapa kau melakukan ini? Sebenarnya yang menyelamatkan Xiao Bao, bukan orang lain. Mungkin benar Chu Tianyu. Pilnya mana? Kau menipuku. Kau jelas-jelas bilang itu kau. Aku paling suka ekspresi kamu ini. Jangan kaget. Termasuk kristal hati itu. Bagaimana mungkin aku menghabiskan 100 juta untuk membelikanmu hadiah? Wanita sepertimu yang sudah punya anak. Aku hanya ingin main-main saja. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Aduh. Aku juga benar-benar merasa tidak adil untuk Chu Tianyu. Rasanya tidak pantas. Jelas semuanya dia yang melakukan. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata. Kenapa seluruh keluarganya percaya padaku? Ya ampun, aku juga bingung. Aku yang salah menuduhnya. Aku juga membuat temannya terluka. Aku seharusnya tidak minum minuman itu. Kalau tidak, aku akan bilang kamu bodoh. Saat itu aku benar-benar ketakutan. Aku tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Kamu masih bisa percaya. Katamu aku tidak pekamu. Siapa yang menyentuhmu? Kemarilah. Lepaskan aku. Tianyu. Sialan, kerjakan perintahku. Masih ingat nama CH itu? Tianyu, tolong aku. Tolong. Teriak saja. Teriak sekeras apapun, tidak ada yang akan menolongmu. Chu Tianyu. Kau bahkan berani menyentuh wanitaku. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Mana pengawal saya? Kau bilang 2 orang itu di pintu. Mereka tidak akan bisa menghentikan saya. Nak, aku memperingatkanmu. Jangan ganggu urusanku. Kau benar-benar mencari mati ya?
Nak, kau berani ya? Keluarga Luo tidak akan melepaskanmu. Aku bahkan tidak takut pada Jiang Tianqi. Akan peduli padamu. RZ, apa katamu? Jiang Tianqi adalah karenamu. Tidak mungkin, beraninya kau. Kalau begitu, tanyakan langsung padanya. Jangan sentuh aku, ku bilang padamu. Berani sentuh aku. Kau juga jangan harap bisa baik-baik saja. Jangan, biarkan dia Ge. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi. Hukuman mati mungkin terhindar, tapi hukuman lainnya takkan bisa lolos. Keluarga Luo tunggu saja, rasakan murkaku. Ya sudahlah. Orang seperti ini, kenapa kau masih melepaskannya? Apa kau masih ingin membiarkan aku dan Xiao Bao kehilangan lagi? Membunuh itu melanggar hukum. Aku tahu. Aku hanya mengantarnya, untuk dihukum saja. Aku sangat menderita. Ah, hampir lupa, kau diracun. Sekarang aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau menyelamatkan aku. Aku sudah bersikap seperti itu padamu. Kau masih mau menyelamatkanku. Bodoh, kau ibu dari anakku. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Maafkan aku. Aku salah mengira padamu. Aku tidak seharusnya marah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Selama ini aku terlalu banyak berhutang padamu dan anak-anak kita. Hal kecil ini bukan apa-apa bagiku. Kau benar-benar tidak marah padaku. Tenang saja, aku tidak marah padamu. Sudahlah, kita cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Kalau tidak, racunnya tidak akan keluar. Nanti kamu akan mengalami efek samping. Jangan bodoh. Dia memberi saya obat. Obatnya sangat kuat. Sekarang cuci perut di rumah sakit. Sudah terlambat. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, aku punya cara. Cara apa? Bagaimana? Jangan kira karena sudah tidur dengan nona ini, aku langsung menjadi milikmu. Bermimpi saja kau. Ini zaman apa sih? Di zaman apapun, kau adalah ibunya, aku adalah ayahnya. Kau selamanya tak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Aku akan mengadakan untukmu sebuah pernikahan yang meriah. Benci. Halo, Ma, ada apa dengan perusahaanmu? Kalian kapan lagi bersama? Tidak heran aku bilang Tuan Luo. Kenapa tiba-tiba tidak mau bekerja sama dengan perusahaan kita? Kalian berdua kapan bergabung bersama? Mama, Luo Zilin itu, dia itu binatang. Dia ingin melakukan hal itu padaku. Untung Tianyu datang tepat waktu, menyelamatkanku, dan aku akan memberitahu kalian. Sebenarnya, Xiao Bao, cukup. Diam kau. Ibu, kau masih bicara, selama ini karena ulahmu. Keluarga Su sudah menjadi bahan tertawaan di Jiangcheng. Aku heran sekali, Luo Zilin hanya ingin melakukan hal-hal mesum denganmu, laki-laki dan perempuan bersama, melakukan sesuatu. Kenapa, kamu ini mau mati atau hidup sih? Malah sampai membuat pria asing itu hampir membunuh Tuan Luo. Ibu, aku putrimu. Karena kau putriku, makanya aku memikirkanmu. Luo Dasau itu kaya dan berkuasa, bisa melirikmu yang sudah bekas. Itu sudah merupakan anugerah bagimu. Ibu keterlaluan. Apa maksudnya bekas? Apa kataku salah? Jangan sok tidak tahu. Dengan Tuan Muda Luo, sudah terlanjur. Itu adalah hal yang sangat diinginkan. Kau seharian ini berkeluh kesah. Dulu kau dengan pria asing itu, saat tidur bersama, kenapa kau tidak berkeluh kesah? Petugas keamanan, berani sekali kau memukulku. Kalau bukan karena kau ibu dari Man-Man, kalau bukan karena kau juga yang merawat Baoer, kau sudah mati 100 kali. Kau kira kau siapa? Kenapa kau memukulku? Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku, Chu Tianyu, sudah lama memiliki kekuasaan yang sangat besar. Berdiri di puncak dunia, orang terkaya di Jiangcheng pun sujud di hadapanku. Berbagai macam dewa, 5 gerbang negara naga, semuanya tunduk padaku seperti jangkrik. Satu tendangan, kota Jiang pun akan bergetar. Kau bilang aku ini apa? Aduh, suamiku, kau dengar, orang ini gila. Sombongnya sampai ke langit. Kenapa kau tidak bilang kau adalah Kaisar Giok? Cukup. Diam semua. Mama Men, aku tahu hatimu, sepenuhnya untuk anak ini. Luo Zilin hanyalah kedok.
Waktunya hampir habis. Saya sudah membuat janji dengan keluarga Luo. Saya tidak peduli kalian menggunakan cara apapun. Hari ini kalian harus menenangkan amarah keluarga Luo. Tidak bisa. Kau, Su Menyan, jangan pernah kembali ke keluarga Su lagi. Kau, Chu Tianyu, sejauh-jauhnya kau pergi dariku. Sekarang bagaimana? Keluarga Luo sangat berpengaruh. Hanya kalah dari keluarga Jiang. Kita sekarang terkepung. Ini bukan terkepung, tapi akan dimusnahkan seluruhnya. Kita hadapi keluarga Luo. Maafkan aku sekali lagi. Bapak besar hati. Ayah, dialah orangnya. Tadi malam hampir saja membunuhku. Balas dendam untukku. Tuan Luo, saya benar-benar minta maaf. Bagaimana menurut Bapak? Mereka masih muda, mohon pengertiannya. Iya, semua ulah anak muda itu, Chu Tianyu. Nak, kau sangat berani ya. Tuan Luo, 1000 kesalahan, semuanya salahku. Jangan persulit keluarga Su lagi. Tianyu, cepat, tuangkan minuman untuk Tuan Luo. Tunggu dulu. Mau minum? Harus pakai ini. Chu Tianyu, kau dengar, cepat pergi ke sana. Aku minum air kumuranku, ayah. Luo Zilin, sudah kukatakan akan membuatmu. Keluarga Luo membayar harganya. Teruslah pura-pura. Aku sudah menyelidiki. Jiang Tianqi masuk penjara karena menyinggung kekuatan besar tertentu. Tentang Villa Jinixiu, itu adalah hadiah dari Zhao Nancheng, orang terkaya, untuk pemiliknya. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Tokoh penting itu. Bahkan aku pun tidak berhak bertemu dengannya. Bagaimana mungkin orang sepenting dia? Kuberikan kau 3 detik. Tampar pipimu sendiri 3 kali. Kalau tidak usah dibicarakan. Hei, kamu masih ragu-ragu apa? Cepat lakukan. Apakah kau ingin keluarga Luo melarang kita? Tianyu, bagaimana kalau kita urungkan saja? Bukankah hanya beberapa tamparan? Saya datang. Hanya kalian yang bisa dibungkam. Sekarang saya beri kalian kesempatan terakhir, segera berlutut, dan minta maaf atas kejadian kemarin. Kalau tidak, kalian akan merasakan hukuman pembungkaman saya. Hahaha. Kau ini orang bodoh. Kau kira kau siapa? Kau juga punya surat larangan tampil. Melarang kami keluarga Luo. Kau benar-benar membuatku tertawa. Su Guiyuan, kau ini menantu laki-laki liar. Benar-benar orang aneh ya. Aku sampai agak tidak tega untuk mengalahkannya. Hahaha. Anak nakal, kau benar-benar mengira keluargaku, keluarga Luo, adalah terbuat dari tanah liat. Sekarang juga aku akan menyerang keluarganya, keluarga Su. Kita lihat saja. Keluarga Su yang duluan. Atau keluargaku yang duluan, suamiku. Suamiku, bagaimana keadaanmu? Chu Tianyu, kau bintang sial. Apakah di kehidupan sebelumnya, kami berhutang padamu? Kau berani memperlakukan keluarga Su kami seperti ini. Sungguh keterlaluan. Tunggu dan saksikan saja pertunjukannya. Biar perusahaan Luo bangkrut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan Luo bangkrut? Perusahaan Luo itu adalah keluarga Luo di Jiangcheng, kan? Benar. Sekurang-kurangnya 1 jam. Tidak bisa. Kesabaranku hanya 1/4 jam. Tidak mampu. Posisi orang terkaya seperti Anda, sepertinya harus diganti. Jangan. Tenanglah dulu. Tuan, saya ingin meminta surat perintah penutupan Anda. Baik, keluarkan surat perintah penutupan atas nama saya. Penutupan total terhadap keluarga Luo. Nak, orang terkaya di Jiangcheng, Zhao Nancheng. Barusan kau meneleponnya. Benar, kau beri dia waktu 1/4 jam. Keluarga Luoku akan bangkrut. Benar. Hahaha. Zhao Nancheng kemarin masih minum bersama ayahku. Bersama-sama, mereka berdua adalah teman baik selama bertahun-tahun. Kau sudah terlalu banyak berakting, kan? Chu Tianyu, kamu sengaja, kan? Buat kami berdua kesal. Keluarga kalian bertiga bisa berkumpul lagi. Ya, Su Men, mama ini ibumu sendiri. Kamu ini anak durhaka. Bu, tenang dulu. Mungkin Tianyu benar-benar punya cara. Dia sudah kembali selama beberapa hari ini. Bukankah dia selalu sedang membuktikan sesuatu kepada kita? Tapi... Geser untuk menjawab. Ayah kenapa? Akun perusahaan. Diblokir. Rekening perusahaan, lebih dari 100 miliar. Katanya diblokir,
ia diblokir begitu saja. Tuan Wang, Luo Chengye, kau mau mati. Jangan sampai menyeretku. Kerjasama kita berakhir mulai sekarang. Tuan Luo, tidak baik. Saham perusahaan menyusut drastis. Ada yang mengakuisisi saham kita. Sahamnya sudah melebihi milikmu. Apa? Ayah, telepon dari bagian teknologi perusahaan. Halo, Tuan Luo, tidak baik. Website perusahaan diserang hacker. Semua barang yang terdaftar, semuanya ditandai dengan harga 1 sen. Banyak pengguna berebut membelinya. Departemen teknologi kami tidak dapat mematikannya. Sekarang kerugiannya sudah lebih dari 600 juta. Dan masih terus berlanjut. Tuan Luo, grup telah menerima 38 kontrak kerjasama yang dilanggar. Mereka bilang tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang bangkrut. Aduh. Mitra kerja melanggar kontrak. Saham diakuisisi. Situs web diretas. Ada apa sebenarnya ini? Benar, cari Zhao Nancheng. Tidak perlu dicari. Aku sudah datang. Saudara Zhao, mengapa? Keluarga Luoku telah berbisnis di Jiangcheng selama puluhan tahun. Kau melakukan ini. Terlalu kejam. HMPH. Aku tidak punya kemampuan sebesar itu. Yang bertindak bukan hanya aku sendiri. Apa jangan-jangan masih ada orang lain? Begitu perintah pemblokiran keluar, termasuk aku. 5 bank besar Tiongkok semuanya ikut campur. Luo Chengye, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Salahkan dirimu sendiri. Telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kau singgung. Mustahil. Bagaimana mungkin seseorang mampu mengerahkan begitu banyak kekuatan? Siapa sebenarnya? Siapa? Kau yang melakukannya? Bukan. Semua ini karenamu, kan? Tepat 15 menit. Luo Chengye, aku tidak berbohong. Tuan Muda Chu. Bukan, Tuan Chu. Semua salahku. Aku yang buta. Ampuni keluarga Luo kami. Kau masih bengong ngapain? Cepat ke sini. Berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Chu. Keluarga kalian, keluarga Luo, sudah tidak punya kesempatan lagi. Kalian sendiri yang tidak menghargai kesempatan itu. Mulai hari ini, aku akan membuat keluarga Luo lenyap dari Jiangdu. Paman Jiang, bagaimanapun juga kau harus membantuku ya. Chu Tianyu, bajingan itu, terlalu kejam. Sama sekali tidak memberi keluarga Luo kita jalan keluar ya. Jadi kau datang kepadaku. Paman, saya sendiri yang mendengarnya. Chu Tianyu mengatakan kepada saya, dialah yang menyebabkan kematian Jiang Tianji. Dia benar-benar mengatakan itu. Sumpah demi Tuhan, jika ada satu kata pun yang bohong, semoga saya tersambar petir. Paman, kita sekarang memiliki musuh bersama. Saya bersedia melakukan apapun untuk keluarga Jiang. Tapi, Chu Tianyu dapat mengerahkan begitu banyak sumber daya untuk kepentingannya. Kau pikir, aku akan mengambil risiko itu? Paman, jangan kira saya tidak tahu siapa Anda. Saya sudah menghubungi pembunuh internasional. Lagi pula, Jiang Tianji adalah putra Anda satu-satunya. Dendam kesumat ini bagaimana bisa tidak dibalas? Benar sekali. Sebenarnya saya sudah mulai merencanakannya sejak lama. Keluarlah. Ini dia, duo hitam putih, pembunuh bayaran peringkat internasional. Kombinasi pembunuh terkuat kelima. Luar biasa, duo hitam putih belum pernah gagal. Kali ini, biarkan mereka menghadapi Chu Tianyu. Aku ingin membunuh mereka sampai ke akarnya. Dia tidak boleh mati semudah itu. Paman, apa rencana Anda? Saya bersedia membantu semampu saya. Akan kukatakan padamu. Hahaha, bagus. Bagus sekali. Membunuh dengan menghancurkan hati, cukup kejam dan tanpa ampun. Aku akan membalas Su Menyan, menyelenggarakan sebuah pernikahan besar, untuk kita berdua. Sentu, apa pendapatmu tentang ini? Yang mulia, pernikahan seperti apa yang kau inginkan? Spesifikasinya, tidak ada spesifikasi tertentu. Aku akan memberikan 1.000 miliar dari kekayaanku, padamu. 1.000 miliar, sebuah kehormatan. Aku bahkan belum pernah menyelenggarakan pernikahan sebesar ini. Bodoh, tak berguna. 1.000 miliar ini, kau harus mencari cara untuk menghabiskannya untukku. Sepersepun pun tidak boleh tersisa. Kalau tidak, kalian sendiri yang tahu akibatnya. Yang mulia, saya punya ide. Karena acaranya di Tiongkok, maka kita akan, di semua kota di Tiongkok, mencari 1.313 pasangan pengantin baru. Ditambah kamu dan istrimu, totalnya menjadi 1.314 pasangan. Kita adakan pernikahan besar yang menyapu seluruh Tiongkok. Siarkan secara langsung ke seluruh dunia. Ide bagus.
Ini akan menjadi pernikahan yang tercatat dalam sejarah. Istri Anda juga akan menjadi pengantin paling bahagia di dunia ini. Bagus, lakukan dengan cara ini. Gaun pengantin ini cantik, iya. Apakah terlalu terbuka? Tentu saja cantik. Kamu pakai apa saja tetap cantik. Tahu deh, cuma ngeles aja. Oh iya, aku kan belum menyetujui untuk menikah denganmu. Lalu bagaimana caranya agar kamu setuju? Orang itu sampai sekarang belum menyatakan perasaannya kepadaku. Identitasmu yang sebenarnya masih menyimpan rahasia. Kau pikir aku akan setuju? Apa yang terjadi di Villa Jinsui? Apa yang terjadi dengan Zhao Nancheng? Lalu apa yang terjadi dengan keluarga Luo? Baik. Sepertinya kau tidak akan menunggu sampai hari pernikahan kita. Aku ingin tahu. Baiklah, akan kuberitahu kamu. Sebenarnya hari itu. Tante kenapa? Tidak baik, cepatlah datang dan lihat. Ada masalah besar. Xiao Bao diculik. Kau bilang apa? Kau di mana? Ada apa? Siapa yang menelepon? Tidak apa-apa, kau coba gaun pengantinnya dulu di sini. Aku pergi sebentar, langsung kembali. Bu, ada apa dengan Xiao Bao? Siang-siang bolong, bagaimana bisa dicuri orang? Saya hanya mengajak Xiao Bao jalan-jalan sebentar. Sekejap mata saja, anak itu sudah hilang. Saya sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Saya sangat cemas. Rekaman CCTV di sekitar sudah dicek. CCTV-nya, aduh, bagaimana aku masih bisa mengurus semua ini? Halo, Luo Ying, segera kirim orang ke sini. Blokir area sejauh 100 li di sekitar kastil. Dan beritahu orang-orang dari kerajaan hacker. Aku harus segera tahu posisi Xiao Bao. Sudah ditemukan. Orang yang menculik Xiao Bao, bisa dipastikan, adalah geng kecil setempat. Mereka sangat mengenal medan di daerah ini. Jadi menculik seorang anak, mudah sekali. Sekelompok semut benar-benar mencari kematian. Orang-orang kita sudah sampai sana. Sudah sampai. Tapi melihat waktu ini, mereka sekarang mungkin sudah habis dibantai. Bawa aku ke sana untuk memberitahu pihak berwajib. Kakak, ampunilah saya, kakak. Aku hanya akan bertanya sekali, kalau kau berani bicara, sepatah kata pun, akan kubiarkan kau hidup sengsara. Katakan, di mana anakku? Aku tidak tahu. Cari es. Jangan, kakak, aku benar-benar tidak tahu. Ada seseorang yang memberi saya 500.000 rupiah, meminta saya untuk mengambil seorang anak. Lalu saya menurut saja. Siapa orang itu? Di mana? Saya tidak tahu. Orang itu mengenakan topeng. Kami melakukan transaksi langsung. Uang dan barangnya ditukar sekaligus. Kakak, ampunilah saya, kakak. Bawa pergi. Kirim dia untuk diadili. Itu Tuan Besar. Tuan Besar, ada masalah. Adik dari istri sedang dilindungi. Telah dipukuli hingga luka berat. Istri telah diculik. Kau bilang apa? Men Yan kenapa? Kau bilang apa? Men Yan kenapa? Yang mulia, harap tenang. Ini karena saudara-saudara tidak cukup melindungi. Tapi orang yang membawa pergi nyonya, dia ahli, sangat lihai, bagus, sangat bagus. Sudah lama sekali aku tidak merasa segeram ini. Luo Ying, yang mulia, jangan sampai celaka menimpa istri dan anak-anaknya. Mereka sedang mengincar saya. Panggil semua orang segera. Yang mulia, apakah Anda ingin memanggil semua orang dari kuil Dewa Kegelapan? Benar. 10 malaikat agung, 12 malaikat kegelapan agung, dan semua pasukan elit kuil Dewa Kegelapan. Pindahkan semuanya ke Tiongkok untukku. Jangan kira aku macan ompong. Kau kira aku kucing sakit. Yang mulia, harap pikirkan lagi. Jika begitu, Tiongkok akan memasuki status siaga. Tian Chedian, Xiu Luodian, dan orang-orang Yong Luodian akan turun tangan. Bagaimanapun caranya, aku ingin mereka tahu siapa yang menjadi sisik naga bagiku. Chu Tianyu, menyerangku. Boleh, tapi menyentuh istri dan anakku, sama sekali tidak boleh. Jika memang harus dengan darah untuk membuktikannya, bahwa aku adalah penguasa Dark God Temple, ada apa yang ditakutkan? Markas besar? Yang mulia marah besar, segera terbitkan dekret, tempat, negara naga, kota Jiang. Bagaimana ini? Gaun pengantinnya saja sudah dikenakan. Aduh. Secepat itu sudah melupakanku. Hahaha. Mau menikah dengan pria itu? Luo Zilin, kau bajingan. Belum cukupkah pelajaran yang kau dapat? Kenapa kau berani melakukan hal seperti ini?
Aku sudah memberitahumu. Bagaimana aku bisa sampai seperti ini? Karena wanita. Hari ini aku tidak percaya. Di depan Chu Tianyu. Kau binatang. Binatang, dulu aku sangat mempercayaimu. Aku masih di depan Tianyu, membicarakan kebaikanmu. Seandainya ku tahu, seharusnya aku sudah menyuruhnya membunuhmu sejak dulu. Kau teruslah berteriak. Teriak sekencang-kencangnya. Kalau begitu, akan kuperlihatkan sesuatu yang bagus padamu. Ahahaha. Kau ini orang jahat. Cepat lepaskan aku. Ayahku orang yang hebat. Anak nakal. Nanti ayahmu datang, aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Bagaimana dia? Ayah dan ibu akan mati tanpa tempat penguburan. Ayah dan ibu, cepat selamatkan aku. Anakmu ada di tanganku. Kau tak tahu malu. Aku bertanya sekali lagi, kau dan anakmu, kau hanya bisa memilih satu. Aku memilih anakku. Baiklah, aku bisa melepaskan ikatanmu. Tapi kau jangan coba-coba kabur. Karena tempat ini dijaga oleh ahli, kau tidak akan bisa kabur. Kau mau apa? Brengsek, minggir. Brengsek. Berani melawan saya. Kau percaya atau tidak, sekarang juga aku bisa menyuruh orang, memotong kaki anakmu. Jangan. Lalu apa yang harus kau lakukan? Seharusnya kau sudah mengerti, kan? Mau bagaimana lagi? Harus lapor polisi. Lapor polisi. Bukankah karena kita, saya sudah menyinggung orang, sudah kukatakan sejak dulu, berbuat baiklah kepada orang lain, agar kelak kita mudah bertemu kembali. Lalu bagaimana? Chu Tianyu, kau harus bertanggung jawab. Benar sekali. Keluarga Su kami, tidak pernah menyinggung siapapun. Selain keluarga Jiang dan keluarga Luo, pasti mereka yang melakukannya. Semua karenamu, pasti kau yang membuat mereka kalut, pasti kamu. Semua karenamu, Zizun menemukan petunjuknya, siapa yang melakukannya. Ini perbuatan duo hitam putih. Duo hitam putih, pembunuh bayaran peringkat kelima dunia. Tidak heran begitu profesional. Keluarga Jiang ini memaksa saya untuk membinasakan seluruh keturunan mereka. Chu Tianyu tidak menyangka, kan, wanitamu sekarang ada di tanganku. Membeku ngapain? Lepas bajumu. Tianyu, jangan pedulikan aku. Selamatkan Xiao Bao dulu. Kau lihat, Chu Tianyu, wanitamu. Aku menyuruhnya melakukan apa, dia akan melakukannya. Apakah kau sangat marah? Apakah kau sangat ingin membunuh orang? Bodoh. Luo Zilin, kau berani berbuat apa pada Men Yan? Akan kubuat kau bahkan bukan hantu sekalipun. Anakku, kau binatang. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan terhadapku, anakku? Saat itu aku benar-benar buta, percaya padamu. Tianyu, jangan pedulikan aku, selamatkan Xiao Bao dulu. Sudah terlambat. Luo Ying, kenapa belum ditemukan? Alamat Men Ma dan anaknya, kenapa lambat sekali? Kami sudah menemukan lokasinya. Cepat katakan di mana. Tempat anak-anak ditahan. Berada di distrik barat Jiangcheng, nomor 98. Di kawasan kumuh. Tempat nyonya ditahan, ada di pinggiran timur Jiangcheng. 3 kilometer dari sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Saudara-saudara dari kuil, kapan pihak berwenang akan tiba? Seharusnya dalam waktu 1 jam. Tidak, kita harus bertindak sekarang juga. Aku akan menyelamatkan anak itu. Luo Ying, kau bawa orang-orang yang lain ke pabrik di pinggiran timur untuk menyelamatkan Men Yan. Serahkan yang lain kepada pihak berwenang. Iya, cepatlah pergi. Kau benar-benar mendengarkan kata-kata Chu Tianyu ya? Kau tidak percaya, aku benar-benar akan mematahkan kaki anakmu. Mau melepas atau tidak? Aku percaya Tianyu. Dia adalah pahlawan Baoer. Dia juga pahlawanku. Dia pahlawan Baoer. Dia juga pahlawanku. Aduh, aku terluka. Masih saja pahlawan. Luo Zilin, ajalmu telah tiba. Nyonya, kami datang menyelamatkanmu. Kau orangnya Chu Tianyu. Tidak mungkin. Secepat itu sudah ditemukan. Chu Tianyu di mana? Tentu saja dia pergi menyelamatkan Xiao Bao. Sampah. Kau sama sekali tidak pantas untuknya. Aku bisa membunuhmu. Aku sangat takut. Aku bermimpi. Hei Sa, cepat keluar.
buruanmu telah datang. Ini Heisa. Sepertinya Baisa ada di pihak Xiao Bao. Heisa, kau sangat berani. Tugas apapun kau berani terima. Kau kenal aku. Aku rasa aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat. Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas siapa kami. Buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan saksama. Siapa kami sebenarnya? Aku ingat. Kau malaikat kegelapan Luo Ying. Masih cukup berpengetahuan kau. Lalu, tahukah kau target misimu? Adalah pemilik dari perintah tertinggi kuil Dewa Kegelapan ini. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ini terjadi? Kepala keluarga Jiang Cheng, berani-beraninya mencari orang untuk membunuh tuan istana itu. Benar-benar nekat sekali ya. Sayang sekali, kau tetap menerima tugas ini. Ampunilah hamba, Tuan Malaikat Kegelapan. Ini semua kesalahpahaman. Kami, semut-semut ini, bagaimana berani melawan Tuan? Kau berlutut untuk apa? Apa malaikat? Apa Tuan? Cepat, bunuh saja, bunuh mereka berdua. Bunuh diri saja. Jangan paksa aku untuk bertindak. Bukan. Ini. Jangan mendekat. Ada apa ini? Ini bukan urusanku. Keluarga Jiang yang menyuruhku melakukan ini. Perintahkan. Cincang dia sampai hancur. Lalu berikan kepada anjing. Rupanya kau datang cukup cepat. Kau Chu Tianyu. Rupanya kau datang cukup cepat. Kau Chu Tianyu. Di mana anakku? Katakan padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu tetap utuh. Kau bocah kecil, cukup berani juga mulutmu. Kami, duo hitam putih, telah membunuh begitu banyak orang. Kau adalah orang pertama yang bertemu denganku. Tanpa rasa takut, jangan-jangan kau tidak tahu namaku. Katakan padaku, di mana anakku berada? Anakmu sudah kuhabisi, carilah dia. Kau, bagaimana kau bisa sekuat ini? Tahukah kau apa ini? Cincin Raja Kuil Kegelapan. Ini adalah tanda pengenal penguasa tertinggi Kuil Kegelapan. Bagaimana mungkin ada padamu? Kau dan penguasa tertinggi Kuil Kegelapan. Apa hubungan kalian? Orang tak berguna. Penguasa tertinggi bahkan datang. Kau pun tak tahu. Masih saja keras kepala. Memang pantas mati kau. Kau adalah penguasa Kuil Kegelapan. Penguasa dunia gelap di barat. Seekor ulat yang bersembunyi di dunia gelap. Berani-beraninya melawan aku. Kau membunuh anakku. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Tidak, aku hanya ingin membuatmu marah. Makanya aku sengaja bicara seperti itu. Putra Anda tidak anakku sebenarnya ada di mana? Dia dibawa oleh orang-orang keluarga Jiang. Dibawa kemana? Aku juga tidak tahu. Kau tunggu saja hukumannya. Sentu, hamba ada. Segera periksa CCTV di sekitar sini untukku. Aku ingin tahu siapa yang membawa anakku pergi ya. Aku tidak menyangka, bahkan Black Twin Demons pun bukan lawannya. Sepertinya anak itu memiliki banyak sekali sumber daya. Pada akhirnya, aku meremehkannya. Tuan Kepala Keluarga, kurasa anak itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bagaimana kalau keluarga kita benar-benar telah mengganggu sesuatu yang mengerikan? Itu akan menjadi bencana. Lalu, apa maksudmu? Bagaimana kalau kita berhenti? Berhenti. Semuanya sudah kulakukan. Masih bisa dihentikan. Kalau tidak mau melakukannya, maka lakukanlah sampai tuntas. Meskipun sekarang aku sudah merendahkan diri. Kau kira anak itu akan memaafkanku? Kau terlalu naif. Tuan Kepala Keluarga, maksud Tuan. Sudah mengerti, Tuan Kepala Keluarga. Tuan benar-benar akan melakukan ini. Pergilah. Lakukan seperti yang kukatakan. Ya. Tenyu. Anak kita di mana? Sudah memeriksa CCTV. Posisi terakhirnya ada di sini. Mari kita cari di sekitar sini. Cepat lihat, ada asap di sana. Ini makam Jiang Tianji. Liontin Giok Xiaobao. Baor, kau tidak boleh mati. Keluarga Jiang yang brengsek. Bahkan anak kecil pun tidak mereka ampuni. Kau mati dengan sangat tragis. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup? Men Yan. Kau penipu. Kau berjanji padaku, kau pasti akan menyelamatkannya. Lalu, pasti kau yang membuat mereka marah. Mereka baru membunuh mereka. Mereka melakukan ini untuk membalaskan dendam Jiang Tianji. Kau tahu tidak? Anak itu tidak bersalah.
Tianyu. Anak kita. Bauer masih sangat kecil. Manyan. Bauer. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu. Hari-hari yang begitu sulit, kita semua telah melewatinya. Segera kita akan menjalani hari-hari bahagia. Kau tidak akan meninggalkan ibu, kan? Menyan. Anaknya kenapa-napa. Siapapun tak ingin melihatnya. Kamu harus berpikir positif. Iya, Menyan. Meskipun sebelumnya aku tidak terlalu menyukai anak ini. Tapi bagaimanapun juga aku adalah neneknya. Anak ini juga kurawat sejak kecil. Dia sangat pengertian. Aduh. Suruh kamu bujuk Mama Men. Kamu nangis kenapa sih? Iya. Menyan, untungnya kamu dan Tian Yu masih muda. Masih bisa punya anak lagi. Tidak. Aku hanya mau anakku. Siapapun tak bisa menggantikannya. Gimana ini? Sini sayang, katakan sesuatu pada ibumu. Halo, Mama. Ini Bauer. Mama di mana? Lepaskan aku. Mama, cepat tolong aku. Kau mendengar? Su Menyan, putra kesayanganmu ada di tanganku. Aku Jiang Qiansan, kepala keluarga Jiang. Kumohon, lepaskan anakku. Mau membunuh atau menyakiti, serang aku saja. Jiang Tianqi. Dia, kau tak pantas menyebut nama anakku. Kau tidak pantas. Jika ingin menyelamatkan anakmu, sangat mudah. Bunuh Chu Tianyu. Aku akan segera melepaskan anakmu. Apa? Kau mau membuatku membunuh Tianyu? Aku tidak bisa. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku hanya memberimu waktu 1 malam. Jika besok, aku tidak melihat tubuh Chu Tianyu. Kau mengerti? Mengapa? Mengapa harus seperti ini? Satu pihak adalah darah dagingku. Satu pihak lagi adalah laki-lakiku. Aku benar-benar tidak bisa. Bisa atau tidaknya itu urusanmu. Siapa suruh Chu Tianyu punya koneksi yang begitu luas? Bahkan Hei Zishuangsa pun bukan lawannya. Aku pun hanya bisa menggunakan cara ini. Halo. Aku benar-benar tidak bisa. Tianyu. Maafkan aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang belum pasti Xiaobao benar-benar kenapa-napa. Tianyu. Setelah kamu kembali, aku sudah melakukan banyak hal. Kau sudah bekerja keras. Kenapa kau bilang begitu? Bukankah ini tugasku? Maksudku, kalau aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, apakah kau akan marah padaku? Tidak akan. Kalau memang ada hari seperti itu, hanya bisa kukatakan aku belum cukup baik. Capek? Ya. Minum air hangat dulu. Kenapa terus melihatku? Maaf. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Maafkan aku. Ada apa? Kau menaruh sesuatu di airku. Aku juga tidak punya pilihan. Mereka menculik Xiaobao. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Menyan. Apa kau tahu sesuatu? Tianyu. Maafkan aku. Aku ingin bertemu Jiang Qiansan, untuk menebus orangnya. Tuan telah menunggu di dalam sejak lama. Yang mulia, Xiao Baoer tidak mati. Tulang di api unggun itu bukan tulang manusia, melainkan sekumpulan hewan. Aku sudah menebaknya. Tadi Menyan mengatakan banyak hal aneh padaku, dan memberiku air yang dicampur obat tidur. Hanya saja dia tidak tahu, meskipun itu 1 botol penuh obat tidur, aku tidak akan apa-apa. Yang mulia, jangan-jangan itu Jiang Qiansan si tua bangka, ingin menggunakan Xiao Bao untuk mengancam Nyonya, supaya Nyonya meracunimu. Lagi pula Nyonya ada di sisimu, adalah yang paling mudah, dan yang paling praktis. Tapi mengapa Nyonya hanya memberimu? Sudah minum obat tidur. Menyan sekarang ada di mana? Bukankah dia punya alat pelacak? Nyonya ada di perkebunan keluarga Jiang. Benar juga. Kau benar. Ibu Menyan, wanita bodoh itu, berniat menanggung semuanya sendirian. Jiang Qiansan.
Sialan. Semua sudah berkumpul. Berapa banyak yang sudah datang? Baik. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Yang mulia, semua orang kita sudah sampai di Jiangcheng. Ke-10 malaikat api, 12 malaikat kegelapan, dan juga kuil dewa kegelapan kita. Semua murid elit, jumlah total lebih dari 13.000 orang. Baik. Kedatangan kalian tepat pada waktunya. Tetapi, saat ini sudah mengagetkan Jiangcheng dan pihak ibu kota. Berbagai kuil besar sangat menentang. Beritahu ibu kota, Jiangcheng, aku tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Hanya perkebunan keluarga Jiang, akan kubakar habis. Meskipun kaisar datang sekalipun, itu pun tak bisa menyelamatkan keluarga Jiang. Mama, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Su Menyan, kau melanggar perjanjian kita. Di mobilmu hanya ada kamu seorang diri. Chu Tianyu, di mana dia? Kepala keluarga Jiang. 1000 kesalahan, semuanya salahku. Anda ingin membalaskan dendam putra Anda. Cari saya saja. Xiao Baoer dan Chu Tianyu tidak bersalah. Lepaskan mereka. Aku akan menggantikan putra Anda. Tidak. Aku tidak mau tanpa ibu. Cukup. Jangan berpura-pura sedih di sini. Kalau begitu, kalian berdua malam ini, tidak ada yang boleh pergi. Tuan rumah, tidak baik. Banyak orang muncul di 5 km dari perkebunan utama. Mereka mendekat dengan sangat cepat. Apa? Berapa banyak orang? Terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi, sangat banyak. Seperti belalang yang menyerang. Tak terhitung jumlahnya. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Kerahkan semua orang untukku. Siapapun yang datang, hentikan mereka semua. Dan lagi, segera hubungi pihak Jiangcheng. Tidak bisa, tuan rumah. Ini, ponselnya tidak ada sinyal sama sekali. Pun milikku tidak ada sinyal. Ada apa ini? Tidak baik mereka sudah menyerbu masuk. Sekumpulan sampah. Perkebunan ini memiliki lebih dari 200 pengawal. Tapi ini tidak cukup untuk menghentikan mereka. Mereka hanya pemalas. Terlalu banyak orang. Mereka terlalu kuat. Mereka bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Semua mati. Selesai. Semua orang. Dari segala penjuru. Semua orang. Apa? Bagaimana mungkin? Siapa yang telah kuusik? Bukan orang lain yang kau usik, melainkan penguasa Dark God Temple, raja tertinggi dunia gelap di barat. Chu Tianyu. Kakek tua, kukira kau berani melawan saya. Bahkan sengaja mencari sekelompok orang. Tidak kusangka. Kau lemah sekali. Katamu. Kaulah yang tertinggi. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kakek tua, 4 kuil agung dan semua keluarga besar di dunia persilatan. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi kau tidak mendengarkan. Siapa yang bisa disalahkan? Keluargamu, keluarga Jiang. Ingin ku perintahkan 10.000 orang dari kuil Dewa Gelap untuk menangkap kalian. Itu juga merupakan kehormatan bagi kalian. Chu Tianyu, kau yang mulia. Tapi malah membuat anakku masuk penjara. Aku hanya menuntut keadilan. Salahkah aku? Kau memang tidak salah. Yang salah adalah anakmu yang melanggar hukum. Kau tidak punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Sedangkan aku, Chu Tianyu, punya. Apa kau ingin memusnahkan kami semua? Kuperingatkan kau, keluarga Jiang di ibu kota, juga memiliki pendukung yang kuat. Kau sudah tidak punya kesempatan untuk mencari perlindungan lagi. Beritahu saudara-saudaraku, satu pun tak tersisa. Semua harta kekayaan keluarga Jiang disita. Adalah yang mulia. Kau, lepaskan aku. Ayo kita pergi. Ayah, tadi ayah hebat sekali, seperti pahlawan super. Seperti apa? Memang begitu. Malam ini makan apa ya?